kita mulai ibadah KKR pada malam hari ini. Kita mulai dengan doa. Semua itu karena kemurahan Tuhan, semua itu karena anugerahnya yang begitu indah untuk kota Surabaya, sehingga Tuhan izinkan hambanya Pak Johan untuk menjadi berkat tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di dalam surga, semua itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami pada malam hari ini Kau himpunkan untuk kembali untuk mendengar suara Tuhan, di mana ini adalah kerinduan dari hati Bapa untuk kota Surabaya, khususnya untuk para pembisnis, pengusaha-pengusaha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka sudah datang, maka mereka akan menerima apa yang Tuhan ingin berikan kepada mereka melalui hambanya Bapak Johan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, di mana temanya kesehatan, kelimpahan, kebahagiaan akan menjadi bagian kami untuk hari-hari yang terakhir ini, sehingga kami tidak takut dan gentar lagi Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah menyediakan Yehova Jireh untuk kesehatan, kelimpahan, kebahagiaan akan menjadi bagian kami. Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami menerima kuasa firman-Mu, dan kami akan meteraikan dalam roh jiwa kami. Kami akan menjadi bendahara-bendahara Allah pada hari-hari terakhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ini yang menjadi bagian kami. Kami terima dan termeterai dalam hidup kami. Haleluya, semua berkata amin. Tuhan memberkati. Kami persilakan. Dan memberkati kami malam ini dengan kehadiran-Mu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu. Roh-Mu yang kudus itu memenuhi kami. Ajarkan kami Tuhan jalan-jalan kehidupan, kehendak-Mu, isi hati-Mu. Berkati kami dengan roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau. Anugerahkan kasih-Mu, dan terimalah semua pujian, penyembahan, mazmur, doa-doa kami. Hadirlah dan berkenanlah dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya pelayanan di India, saya masuk di gereja yang kira-kira dari jalanan itu turun 1,5 meter. Dan ketika saya lihat jumlah jemaat saat itu sedikit sekali. Lalu saya berkata pada Tuhan, saya datang jauh sekali dari beda negara dengan luasnya lautan. Saya melihat jumlah jemaat-Mu di India kok cuma segini Tuhan. Tiba-tiba lampu gerejanya padam.
Bapak Ibu bisa lihat tiba-tiba slide-nya tidak nyala. Keajaibannya sama, tapi berkatnya apakah kita bisa terima berkat yang sama? Karena ketika padam lampunya, saya tahu Tuhan sedang menjawab saya dengan caranya yang tak biasa. Saya berkata, haleluya. Mereka berkata, praise the Lord. Saya berkata, haleluya. 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 Dan hari itu lampunya dinyalakan Tuhan. Tiba-tiba dari pintu berdesak-desakan orang mabok, orang yang tidak kenal Tuhan. Dan begitu lampu nyala, sisi ruangan itu tidak ada tempat lagi untuk berpijak. Penuh lautan manusia. Dan mukjizat Tuhan dinyatakan dengan hebat pada hari itu. Saya berkata, marilah kita belajar hidup jangan dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, tapi dengan apa yang kita percayai. Karena orang benar harus hidup dengan iman. Bulan lalu kita belajar tentang rahasia pengusaha dan penyembah. Kita melihat hidup Kain, oleh karena tidak dimentoring dengan benar, oleh karena pahitnya hidup pekerjaan yang keras, karena salah memilih pekerjaan, masuk di dunia kutuk, lalu jatuh pada dosa bersungut-sungut. Akhirnya kita bisa melihat hidup Habel yang tadinya luar biasa, karena pada keluarga yang keliru, penyembahan berdampingan dengan roh dan daging, Habel mati. Dan Kain terbuang dari hadirat Allah. Kita berhenti sampai titik itu di bulan yang lalu. Lalu kita menerima materai pembukaan minyak urapan yang dialirkan lewat tangan hamba-hamba Tuhan. Kita terima bulan yang lalu. Banyak di antara Bapak Ibu yang mulai akan menerima mukjizat sepanjang bulan lalu. Beberapa dari rekan-rekan yang saya dengar, mereka berkata, wow, tagihan kami yang macet selesai. Bahkan ada yang selesai 1 hari sebelum KKR hari ini. Saya mendengar ada juga proyek-proyek yang wah nggak mungkin punya, Tuhan buat jadi mungkin. Ada hal-hal baik Tuhan mulai kerjakan. Dan saya tidak ikuti Bapak Ibu satu persatu. Bapak yang menikmatinya, siapa yang tahu Tuhan ada dan berjumpa pribadi dengan Tuhan, jangan sia-siakan kairos dan kehadiran Tuhan. Amin. Lalu saya bertanya sama Tuhan, selesaikah semua acara? Karena engkau tidak mengambil Taman Eden, engkau tidak mencari bagian yang disebut dengan berkat lebih awal, tapi kok langsung rahasia pengusaha dan penyembah, di mana manusia sudah jatuh ke muka bumi. Kenapa Tuhan tidak ngajari kami dari awal tentang sorganya? Tuhan berkata pada saya, karena memang saat ini kita sedang ada di bumi. Kita mesti belajar titik tolaknya dari segala sesuatu yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Lalu Tuhan memberi saya sebuah firman lagi di dalam beberapa waktu saya berdoa dalam roh. Lalu Roh Kudus datang dan mengajari. Mari sama-sama, Bapak Ibu tidak usah lihat slide, mari kita buka handphone, buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 25 sampai 26. Kain sudah beranak cucu cukup banyak. Apakah kisah itu berakhir dengan kematian Habel adiknya? Ataukah ada sambungannya? Kejadian 4 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya sama-sama, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terima 2 ayat seperti ini, sebagaimana saya menerimanya, akan gak ada nampak apa-apa. Karena ya firmannya kok rasanya cuma keterangan aja. Adam punya anak lagi namanya Set, lalu punya cucu namanya Enos. Kita akan berhenti sampai di situ. Tetapi ketika Roh menguraikan, Roh membentangkan pengertian dan hikmatnya, saya melihat suatu perluasan pemahaman akan hati Tuhan. Kehendak Tuhan di balik kematian Habel dan kemudian Kain ini beranak cucu, beranak pinak, tambah banyak memenuhi bumi. Tetapi garis rumpun Kain ini adalah garis rumpun pembunuh.
hutang darah di muka bumi. Dan saya yakin dia kehilangan hadirat Tuhan. Jumlahnya banyak dan dia coba pasti mengajarkan anak cucunya tentang Tuhan, tapi hadirat itu sudah pergi dari hidup dia. Tetapi pujilah Tuhan karena muncul seorang anak yang bernama Seth. Mengapakah Seth ini dilahirkan? Latar belakangnya apa sampai Tuhan mengkaruniakan anak yang disebut anak pengganti, yang disebut Seth itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya menemukan di dalam bahasa Hebrew-nya, kata Seth itu artinya adalah kompensasi. Anak yang digantikan. Jadi di dalam hidup ini, kalau ada sesuatu yang hilang dari hidup kita, tercuri, dirampas, direbut, dimanipulasi, berkat keuangan, berkat kesehatan, kehancuran keluarga, apabila itu terjadi karena pekerjaan setan, katakan kiri kananmu, Tuhan akan beri kompensasinya. Tuhan pasti akan menggantikannya. Ini janji Tuhan bagi kita malam hari ini. Amin. Tuhan akan kembalikan harta bendamu. Tuhan akan kembalikan kesehatan bagimu. Mukjizat kesembuhan pasti akan terjadi. Tuhan akan pulihkan keluargamu. Keluargamu akan kembali hidup berbahagia. Engkau beserta anak cucumu pasti diberkati Tuhan. Ini janji. Karena arti kata Seth itu adalah kompensasi. Selain kata kompensasi, sebagaimana Allah mengaruniakan kepadaku anak yang lain, seperti yang dikatakan oleh Hawa. Ternyata kata Seth artinya adalah orang yang ditetapkan. Mungkin kita sering belajar tentang di Kristenan ini hak kesulungan. Kita belajar tentang hidup Yusuf. Nanti kita akan sampai, karena Tuhan memberi saya beberapa seri pengajaran yang saya sudah catat detail sekali. Kita belajar tentang Yusuf. Semua anak-anak Tuhan, wah kepengen lahirnya jadi orang sulung karena berkatnya akeh. Semua kita pengen sugih terhormat duduk di sebelah raja. Tetapi kita nggak memahami makna-maknanya yang secara awal. Ini kita diajarkan di LDS ini, hati Tuhan, pemahaman sejak yang terjadi di muka bumi ketika manusia di rahasia pengusaha penyembah. Ada yang hidup dan mati di sana, dan di sini dibentangkan. Selain orang yang ditetapkan, dikatakan Seth itu adalah fondasi atau dasar. Jadi Tuhan ketika memilih kita, kitab suci berkata, seorang bertobat, seisi keluarganya diselamatkan. Jadi di dalam hidup ini terkadang satu keluarga hidup dalam kegelapan meskipun KTP-nya Kristen. Dalam hidup ini terkadang kekristenan kita ini tidak takut Tuhan. Kita bisnis, kita kerja, kita hidup, kita terpola hidup seperti dunia. Makanya tidak ada satupun hal baik terjadi sampai semua kesulitan terjadi, baru kita ketemu hamba Tuhan, malu dicerahkan, baru kita sadar ada satu orang yang lebih dulu dicerahkan, disadarkan, dipertobatkan, baru aliran kasih karunia itu terbentang dalam kehidupan keluarga besar kita. Amin. Nah, inilah yang disebut dengan Seth itu, Bapak Ibu. Kompensasi dari Allah. Dan saya menemukan hal yang sangat menarik sekali. Kata kompensasi ini, mengapa bisa terjadi pada Seth? Kenapa Tuhan kalau kita berpikir dengan cara manusiawi, kita nggak pakai kain aja, ngerepot-repotin nambah anak yang baru lagi. Kain kan bisa ditobati. Kenapa Tuhan memilih yang berbeda? Mari kita buka, karena slide-nya mati. Mari sekali lagi buka kitab suci. Kita masuk Kejadian 5 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini kuncinya, kompensasi Allah lewat hidup Seth. Kejadian 5 ayat 1 sampai yang ketiga. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama, apa namanya? Manusia. Apa namanya sekali lagi? Manusia. Manusia itu nama ternyata. Nama pemberian Tuhan pada ciptaannya, jadi manusia. Kepada mereka, pada waktu mereka diciptakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Inilah kompensasinya. Ternyata Seth itu dilahirkan dalam rupa dan gambarnya. Ini huruf nya kecil.
Ternyata Tuhan itu tidak mau kehilangan sisi Habel. Dilahirkannya Set dengan rupa dan gambarnya sebagai kompensasi, karena itulah dinamakan dia Set. Kita akan bertemu di titik Set ini dulu, Bapak Ibu. Inilah rupa gambar, inilah manusia imago Dei-nya. Karena itulah kita menemukan rumpun kehidupan, garis kelahiran Tuhan Yesus, histori keluarganya munculnya dari rumpun Set ini. Kenapa? Karena dari Set yang diteguhkan sebagai dasar, orang pilihan, orang yang ditetapkan sebagai kompensasi kematian Habel, ternyata melahirkan cucu yang bernama Enos, yang artinya adalah, di dalam pemahamannya, kata Enos itu artinya adalah manusia. Jadi kita bisa menemukan iblis mau buat apapun di dalam hidup, Tuhan bisa membuat hal yang baru terjadi. Amin. Dan kita tidak boleh terfokus pada hal-hal lahiriah. Slide mati, tidak konsen nyanyi. Bapak Ibu, kita bisa nyanyi memuji dengan akal budi. Kita bisa menyanyi dan memuji dengan roh. Kalau tidak ngerti tadi nyanyinya, tidak hafal, pakai roh aja. Wah, jingkrak. Jangan hilangkan sukacita di dalam hidup. Amin. Dan saya memberi appreciate penghargaan terbesar, karena ketika saya tiba di Surabaya, saya jatuh cinta dengan kota Surabaya. Saya jatuh cinta di kota ini. Tuhan suruh saya buat KKR di Tunjungan Plaza 3. Ketika saya sedang injak altar Tuhan, Tuhan berbicara audible di Jombang. Yang terhormat Bapak Pendeta Henok Kusuma mendengar suara Tuhan audible dan berkata, ada hambaku ke Surabaya, suruh dia datang ke Jombang. Dan itulah hari pertama kami pada akhirnya menjadi bagian yang disebut Bapak dan Anak. Dan di sini ada Bunda Inggawati Kusuma, merupakan istri dari almarhum Bapak Pendeta Henok Kusuma. Dan rombongan tadi yang memuji menyembah adalah adik-adik saya, rumpun keluarga Kusuma. Orang-orang yang saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar Gereja Betani FOG Jombang. Amin. Kenapa? Ternyata Tuhan membentangkan sesuatu yang panjang, dan hari ini kita bisa duduk di sini dan melihat bahwa rangkaian yang begitu lama, ternyata ada bagian pasal kemuliaan Tuhan di baliknya, Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan memberi Set dan memberi Enos, nanti kita akan belajar sampai sisi ke Yusuf. Nanti tiap bulan saya akan bagikan hati Tuhan yang diajarkan pribadi lewat Roh Kudusnya. Kita akan menemukan nanti bagian-bagian pasal hidup kita. Kenapa keluarga kita begini? Kenapa bisnis kita begini? Kenapa hidup kita begini? Lalu kesalahan apa di akhir zaman? Lalu bagaimana mempersiapkan diri untuk siap rapture? Lalu apa yang harus kita buat? Dan mengapa semua ini terjadi? Ini akan ada banyak sekali penyingkapannya, Bapak Ibu. Nah, saya bagikan kesaksian yang Tuhan bagikan lebih dulu dari bulan lalu. Bulan lalu, selepas KKR, malamnya saya bermimpi. Mimpinya adalah saya melihat, loh kok banyak sekali binatang ganas ini jalan masuk ke Jawa Timur. Saya berdiri melihat di sungai itu, loh kok masuk ke sana, loh kok masuk ke sini, loh kok dua-duaan, ini binatang ganas. Dan binatang ini jenisnya Lewiatan. Lalu saya tidak puas melihat hal-hal yang buruk ini terjadi, karena ini pernah saya lihat munculnya penguasa yang terbesarnya di tahun 98. Lalu saya turun ke bawah, karena sudah mengenal penguasa ini, saya turun jaraknya dekat pantai. Entah bagaimana cerita dalam mimpi, kok saya tahu nama penguasanya. Saya tunjuk sungai yang besar itu dengan sebutan namanya. Muncullah dia keluar dari air itu. Matanya memerah besar sekali, mungkin sebesar mobil gitu. Merah darah, merah delima keluar. Lalu saya terjaga dalam mimpi. Dan efeknya, dari sejak pulang dari KKR bulan lalu dari Surabaya, saya menderita sakit selama beberapa minggu oleh karena mimpi ini. Jadi saya tahu saya mesti menahan deraan karena penyingkapan roh untuk kejahatan kuasa kegelapan yang ingin mencuri manusia di muka bumi. Bapak Ibu bisa menemukan minggu lalu, tanah Jawa Timur di mana-mana longsor, banjir, dan banyak sekali bencana alam yang tidak enak terdengar di mana-mana. Itu baru anak-anaknya yang bermain, belum penguasa besarnya. Jadi sekali lagi,
kompensasi dari Tuhan. Ini kita akan dapatkan. Bencana akan terjadi, tetapi anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri. Karena ketika segala sesuatu yang terjadi, anak-anak Tuhan harus masuk di perahu Yesus untuk terangkat naik. Kalau kita tidak siap, kita bisa ada di dalam bencana itu. Nah, saya sambung lagi beberapa pesan profetik lewat mimpi ini. Kira-kira 5 tahun yang lalu ketika Tuhan mengutus saya ke Surabaya, saya sempat tidur di kota yang namanya Kota Kediri. Siapa yang tidak kenal Kota Kediri? Konon ceritanya, para pembesar tidak berani sembarang untuk datang ke kota ini. Kalau tidak kuat katanya bisa copot. Saya malah tidur di sana. Makan buah aslinya. Kalau tidak keliru itu ada kaitannya dengan Papua. Buahnya namanya buah matoa. Saya sempat lihat permandian permaisuri malah. Permandian ratu-ratunya saya sempat pergi lihat lewat dekat. Dan malam hari saya bermimpi. Terjadi kekeringan. Lalu dari kekeringan itu muncul seekor binatang besar. Berbicara dengan saya bahasa manusia. Ini 5 tahun yang lalu saya simpan Bapak Ibu. Mimpi itu masih ada di dalam batin saya. Ini saya bisa lihat rekaman video mimpinya jelas sekali. Karena dari Tuhan. Selesai 5 tahun yang lalu. Lalu dalam perjalanan kemarin waktu kita mau KKR LDS. Sehari menjelang saya mau berangkat ke Surabaya. Saya diberi mimpi juga. Apa mimpinya? Saya melihat sungai-sungai kering. Dari sungai-sungai kering itu muncul satu binatang besarnya seperti seekor kelinci dewasa. Lalu saya melihatnya, saya membopongnya, lalu memberi dia minum susu pakai dot bayi. Dan ini binatang jenaka sekali, dikasih minum susu, diminumin setengah, digigit dotnya putus, lalu dia tersenyum, dia turun, dia bermain-main, dan sekejap saya memandang, tiba-tiba binatang ini membesar. Rupanya persis dengan binatang yang ada di Kediri. Lalu saya berkata, maukah bersahabat denganku? Dia melambaikan tangannya. Kami berpegangan tangan, dia tersenyum, saya terjaga. Ada penafsirannya yang saya tulis di kereta. Mimpi kedua nyambung, 2 kali kekeringan. Dan mimpi yang terakhir menjelang saya datang, ada satu mimpi lagi. Saya sedang bermain dengan banyak sekali orang di sebuah sepertinya kolam air yang bening. Airnya begitu beningnya bisa kelihatan semua orang di situ. Dan tiba-tiba sekejap terjadi. Itu kolam mengering, tidak ada sisa airnya. Dan ketika saya memandang, semua orang masih belum berpakaian, masih berpakaian main. Dan itu kering total, tanah itu sampai pecah-pecah, retak-retak. Lalu Tuhan berkata pada saya, tinggalkan kolam itu, berlarilah ke arah sebelah yang kuperintahkan kepadamu. Saya melihat ada satu sumur. Sumur itu tertutup dengan ranting-ranting dan nampak ada air yang, airnya apa bahasa Jawanya? Tidak bersih, kotor. Warnanya butek. Apa? Keruh. Iya. Dan saya ambil ranting-rantingnya, saya bersihkan. Setelah saya angkat rantingnya, saya bersihkan, lalu saya sebak airnya. Ternyata airnya itu dari bawah memancar mata air yang sangat bening. Dan di dalam mimpi itu roh membawa saya masuk menelusuri mata air. Lalu roh berkata, mata airnya ini nyambung nak, sampai ke Israel. Saya tanya, di bagian mana? Tuhan berkata, sungai Yordan kau terusi lagi. Ketemunya di Mount Hermon. Ketemunya di mata airnya Gunung Israel. Sumber mata airnya ngalir dari sana. Lalu roh berkata pada saya, ini bisa mengairi kolam-kolam yang kering. Nah Bapak Ibu, 3 kali mimpi kekeringan dalam 5 tahun ini. Saya berangkat barusan menuju tempat ini untuk KKR. Semalam Tuhan bisiki saya. Tuhan berkata, suruh anakku itu mengantar engkau nak. Saya bertanya, kenapa harus pria ini? Tuhan berkata, engkau ada janjikan pada istrinya bulan lalu bahwa suaminya akan mengantar engkau. Saya berkata baik. Dan dia mengantar saya tadi sampai depan, kemudian pamit pergi, katanya mau ke kejaksaan. Di perjalanan kami sempat ngobrol sharing, lalu saya berkata, ada pesan Tuhan
Ini pesan buat anak-anak Tuhan. Mulai hari ini pintar-pintar memanage keuangan. Ini pesan Tuhan buat anak-anak Tuhan. Mulai hari ini jangan hamburkan uang, jangan boros. Dan tiba-tiba pria yang luar biasa yang mengantar saya ini berkata, tepat Pak Pendeta, pesan yang sama saya barusan terima minggu lalu dari para pejabat. Pejabat kenegaraan berkata, pinter-pinter ngatur keuangan yo. Lihat kiri kanan, katakan, jangan boros-boros, jangan berhemat juga, tapi berhikmat. Karena orang hemat di dalam kekristenan ini orang pelit. Orang pelit tidak masuk surga. Tapi orang berhikmat adalah orang yang masuk di dalam kegerakan, masuk di jejak kaki Tuhan yang berlemak. Tuhan akan pelihara hidupmu. Tuhan akan cukupi segala keperluanmu. Dia akan lipat gandakan apa yang kau punya. Bisnis pekerjaanmu akan ditinggikan, dipromosikan. Rekening bankmu dengan caranya yang ajaib, dia akan terus tambah dan isi. Jadi harus berhikmat, ojo berhemat. Karena orang berhemat itu pelit. Orang pelit tidak masuk surga. Amin. Bapak Ibu lihat, saya tidak punya minum, tapi saya dibekali sebotol. Daripada saya bagi Bapak Ibu nggak kebagian, izinkan saya mewakili Bapak Ibu yang minum. Kenapa? Ketika engkau berkata, lakukan Pak Pendeta, jadilah seperti yang Tuhan mau, mendukung saja, berkat Tuhan akan turun di dalam hidupmu. Jadi di dalam hidup ini, inilah yang Tuhan ajarkan. Hindarilah sudah bersungut-sungut, saling menghakimi, saling benci. Enggak ada berkat Tuhannya di balik semua itu. Amin. Kalau ada saudara kita yang keliru, ya dikasih tahu toh, didatangi. Kalau perlu bawa martabak. Jangan dihakimi. Tapi kalau diomongi berkali-kali tidak mau, ya diamkan. Kenapa? Terkadang didiamkan lebih cepat sadar. Didiamkan nggak mempan, ditinggalkan. Mungkin ditinggalkan akan membuat dia mengerti bahwa hidup ini butuh sahabat, butuh teman, butuh saudara. Amin. Masih juga nggak sadar, kembalikan ke Tuhan. Manusia milik Tuhan. Karena itulah saya bermegah ada beberapa hamba Tuhan hadir di sini juga malam ini, dan kita jumlahnya mulai bertambah-tambah di dalam Tuhan. Saya dapat telepon malam-malam dikatakan gini, Pastor Johan, iki ada konco dari luar negeri, pas Desember datang ke Indonesia, boleh nggak beberapa menit sesudah Pastor Johan khotbah, iki hamba Tuhan menyampaikan 1-2 kata, nah ketemu saya, pas, ya, pas. Saya berkata gini, mimbar LDS ini milik Tuhan. Saya ini hanya pengantara menuju kepada kegenapan orang yang ditetapkan, yang sudah ada sebelum dia dilahirkan, yang akan memimpin kegerakan ini. Lalu saya berkata, jangan 1-2 menit, 1-2 kata, khotbah sekalian. Menggenapi kitab suci. Minta baju, kasih jubah. Kalau minta jangan ditolak, kasih yang bisa kita kasih, limpahkan kasih karunia Tuhan. Lalu konco saya hamba Tuhan luar biasa ini berkata, Pastor Johan, iki hamba Tuhan lumayan dipakai Tuhan. Katakan kiri kananmu, lumayan. Dengar baik-baik, lumayan. Di luar negeri menggembalakan jemaat tidak gitu banyak, kira-kira 15.000 orang. Katakan kiri kananmu, lumayan. Ojo berubah lo ya. Karena angka udah bilang lumayan, tetap lumayan. 15.000 jiwa. Kok memilihnya LDS yang baru 2 kali ibadah? Ini karena siapa? Karena yang punya kegerakan ini sudah memerintahkan Hagai 1, nabi-nabi berkumpul pada bagian ini
untuk segera membangun rumah Tuhan, mengembalikan umat Tuhan pada kasih-Nya yang semula. Kegerakan ini gak bisa dibendung. Kenapa? Karena 3 kali mimpi kering itu, pesan Tuhan adanya di Hagai 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Nanti baca ke rumah. Itulah rahasia kenapa bisnismu tidak berkembang, kenapa utangmu tambah banyak, kenapa tabunganmu tidak bertambah. Karena engkau sibuk untuk dirimu sendiri. Engkau tidak pernah fokus pada Tuhan. Tapi ada anak-anak Tuhan berkata, loh Pak Pendeta, aku udah giat loh, saleh, rajin dukung Tuhan. Yang kamu buat itu untuk dirimu sendiri. Yang kamu buat itu bukan datang dari kehendak Tuhan. Yang kamu buat itu isinya semuanya di padang gurun, di ladang menurut keinginanmu. Maka Tuhan berkata, pundi-pundimu itu berlobang. Hagai 1 ayat 1 sampai yang 14. Dan barusan Tuhan daulat saya di Desember nanti, selain kita mempersilahkan hamba Tuhan datang dari bangsa lain untuk berbicara atas nama Tuhan, saya juga mendaulat satu anak Tuhan akan menyampaikan suara dari alam kematian untuk berkesaksian di kota ini. Tuhan sudah menghidupkan orang-orang yang mati untuk menyampaikan pesannya yang murni. Jadi Desember nanti, katakan kiri kananmu, nantikan jam tayangnya. Amin. Slide boleh mati, tetapi roh menghidupkan. Kenapa saudara bisa begitu semangat? Karena Tuhan sudah memberi kita makan sebelum kita ibadah. Itu hebatnya Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu mempelajari kitab suci, Bapak Ibu pergi ke Tiberias. Saya pernah pergi ke pantai Tiberias. Ketika Tuhan berkata pada saya dalam bahasa Jawa, "My son, take the stone for your son. One day your son will build my church." Saya ngerti bahasa Jawa ini. Kenapa? Karena disampaikan dimensi roh. Maka saya pergi keliling pantai Danau Tiberias. Batu gede-gede kayak speaker ini. Lalu saya berkata, Tuhan, yang mana batu harus kubawa pulang? Gede-gede. Lalu saya keliling-keliling, lalu keluarga datang. Cari apa toh Pak? Keluarga datang, Bapak cari apa? Ini Tuhan suruh ngambil batu. Tapi ini kok ukurannya nggak bisa diangkat. Lalu dibalik semua yang besar, Tuhan berkata, ambil yang itu. Saya sudah bawa pulang sebuah batu untuk pembangunan kehendak Tuhan. Dan batu itu akan menjadi peletakan kemuliaan gereja mula-mula, kegerakan 5 jawatan yang akan melintasi semua hal yang keliru di muka bumi, dari organisasi, dari kehidupan hamba-hamba, dari kehidupan umat, dari jalan-jalan yang kita hari ini melihat contoh-contoh yang tidak selaras dengan kitab suci. Saya bawa pulang sudah batunya dari pantai Danau Tiberias. Nah, kalau kita baca kitab suci, ketika Yesus bangkit, murid-murid menjalah. Mereka nelayan terampil. Masa nggak dapat anak ikan? Kitab suci berkata, mereka nggak beroleh apapun saat itu. Mereka terus lepaskan jala. Dan mungkin sudah sampai keringat basah. Seperti anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kita terus membuat apa yang kita rasa kita hebat, kita pengalaman, kita kerjakan terus. Baik itu bisnis, baik itu pelayanan, maupun cara kita ingin keluarga kita pulih, kita pakai cara. Kita terima banyak nasihat rohani. Tidak kelar-kelar. Kitab suci berkata, semalam-malaman, sehari-harian, mereka tidak beroleh apa-apa. Inilah yang menjadi bagian hidup kita di kunci Hagai 1. Karena kita tidak pernah naik ke atas gunung kudus Tuhan. Kita tidak pernah mencapai hatinya. Tidak mendengar suaranya secara pribadi. Kekristenan kita hanya dari nubuatan hamba-hamba Tuhan. Kita sibuk kejar nubuatan sampai lupa baca kitab suci. Kita selalu jejerkan di kamar kita, di rumah kita, klinik-klinik rohani. Seperti zaman Salomo. Zaman Salomo ular tembaga. Kita hari ini apa isinya? Minyak, garam, paku, palu mungkin, gergaji mungkin sudah. Atau mungkin salib dengan kayu yang luar biasa. Kita lakukan semua itu. Salah enggak? Enggak salah, tapi menjadi sesuatu yang mendatangkan murka Allah ketika kita membuat Tuhan cemburu. Kita lebih menghormati benda mati
Barang-barang lahiriah melebihi rohnya, melebihi firmannya. Amin. Lihat, tinggal sisa sedikit saya habiskan. Habis sudah. Habis Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah mengosongkan diri kita seperti botol ini, kita tidak bisa diisi lagi. Kenapa? Karena pendoktrinan rohani membuat kita mengkultuskan manusia. Kita menghargai hamba-hamba yang melebihi kitab suci. Kita nggak punya hubungan pribadi, penyembahan roh. Kita nggak muji menyembah. Kita doktrinkan liturgis, kita doktrinkan organisasi. Kita berhalakan semua hal yang diajarkan dalam hidup kita. Tapi kita nggak pernah berubah hidupnya. Hagai 1, pundi-pundimu berlobang. Kamu mengerjakan hanya untuk membangun rumahmu, bukan kehendak Tuhan, rumah Tuhan. Bapak Ibu, ini Tuhan pesankan buat kita. Dan ini mungkin akan membuat sisi bagian hidup kita. Nah, inilah beruntungnya punya istri. Ketika kosong datang yang baru. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini beruntungnya punya istri. Kenapa? Diisi baru. Penolong sepadan. Amin. Yang diutus dari sorga. Diberkatilah kaum wanita yang hidupnya sepadan. Amin. Yang belum menikah cepat minta biar tahun depan cepat pemberkatan. Amin. Nah, ini Tuhan pesankan Bapak Ibu. Kenapa? Ini rugi besar di dalam kekristenan ini, kita buang waktu keliru. Sementara anak-anak kita bertambah besar. Dan ketika kita melihat contoh-contoh kejatuhan, kita jadi bingung. Anakku ini mau ditaruh di mana? Saya mendidik anak-anak saya pribadi bisa mendengar suara Tuhan. Jaga kekudusan, masih perjaka, masih perawan. Hidupnya, fokusnya hanya mendengar kata Tuhan, baca kitab suci. Apa yang Papa pesan, itu mereka jadikan sandaran. Saya baru ngerti bahwa kitab Amsal mengajarkan itu. Pendidikan yang terbaik adalah dimulai dari dalam keluarga. Amin. Kekristenan kalau tidak mulai dari dalam keluarga, ada sesuatu yang keliru. Karena kita serahkan anak kita keluar, kita biarkan orang luar mendidik, sementara kita nggak pernah dapat pendidikan Tuhan. Makanya akhirnya kompensasi Tuhan tertahan. Kita masih terus susah di muka bumi ini. Kemiskinan bukan soal kaya, bukan soal miskin. Hidup kaya miskin bukan soal uang, bukan soal banyak tabungan deposito, tetapi soal mental. Orang kaya itu mental, orang miskin itu mentalnya. Sekali lagi itu penting sekali. Kenapa? Karena kita belajar lewat hidup Set dan Enos. Saya percaya Adam dan Hawa setelah kematian Habel belajar banyak di balik semua itu. Mulai mengajarkan tentang Tuhan secara murni. Maka bisa jatuh keturunan cucunya. Disebut manusia dan orang mulai punya hubungan dengan Tuhan. Apakah kita mendasari hidup anak-anak kita seperti ini? Apakah kita mendasari keluarga kita ini dengan Tuhan? Ataukah kita sudah terlalu lama menjerit-jerit, tidak ada jawaban, tapi kita rajin loh, dukung pelayanan, kita rajin loh, saleh loh, tapi tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena kita sudah terlalu lama di jalan rohani yang sesat dan keliru. Mari dengarkan baik-baik pesan Tuhan ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita menemukan mata air kehidupan itu, yang tertutup ranting-ranting yang keruh, yang itu mencapai langsung ke Mount Hermon Tuhan. Mari capai ini Bapak Ibu. Karena dengan mencapai ini, engkau tahu bahwa hidup ini sementara. Dan ada banyak sekali angkatan kita di atas kita yang hari ini sudah meninggal dunia. Selagi kita hidup, kesempatan ini adalah kesempatan berharga Bapak Ibu. Untuk memuliakan Tuhan, untuk mengumpulkan harta di sorga. Jangan sampai tersesat lagi. Saya menemukan kodrati Bapak Ibu. Bagian kedua ini adalah bagian penutup. Saya nggak panjang sampaikan pesan Tuhan karena ini sesuai setiap langkah-langkahnya. Supaya jangan terlalu banyak. Ini kosong diisi penuh Bapak Ibu. Karena kalau terus diisi ini meluap-luap. Makanya yang penuh. Bapak Ibu harus jalani 1 bulan. Apa yang harus dikerjakan? Bapak Ibu terima pengajaran, terima pengurapan 1 bulan, minum. Nikmati kebaikan Tuhan itu. Kecap dan rasakan betapa baiknya Tuhan itu. Alami dia. Dan ketika kita bertemu bulan depan, naik grade-nya, naik peringkatannya, pengenalannya naik. Amin.
Dan seberapapun Tuhan kirim berkat, jangan terikat. Punya seakan-akan gak punya, maka engkau dimerdekakan Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan kodrati. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, apa itu manusia? Mari sama-sama Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepadanya manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, sama-sama, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya sama-sama mereka keduanya manusia dan istrinya itu telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, saya baca ayat ini bertahun-tahun, ratusan kali mungkin sudah. Tapi ketika Roh menguraikan kata keduanya telanjang, mereka tidak merasa malu. Inilah pentingnya restorasi. Dari mana memulainya? Dari kebahagiaan. Rumah tangga tidak rukun, tidak ada rezekinya. Keluarga yang tidak harmoni, suami istri tidak sepadan, berkatnya terhalang. Kenapa? Karena Yesus mengunci, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, 2 paling dekat adalah suami istri. Karena 2 bukan lagi 2 tapi 1. Makanya 2 atau 3, ada kemungkinan 2 ini mati 1. Makanya kembali lagi 2 jadi 1. Makanya kita diberi kesempatan. Kalau hidup ini anugerah, mungkin hanya bisa punya istri atau punya suami cuma 2 kali. Kenapa? Karena kematian. Dan perkawinan pun harus didasari kehendak Tuhan. Untuk melengkapi kehidupan dan pelayanan. Dan untuk melengkapi yang tadi kosong diisi. Supaya hidup tidak haus. Saya mesti menikmati minum. Karena Bapak Ibu udah makan. Saya belum makan, belum minum. Karena makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Ini Tuhan pesankan sekali. Mulai dari kebahagiaan, periksa keluarga, periksa suami, periksa istri, bahagia nggak hidupnya? Kalau nggak bahagia, mulai dari sana dulu pembenahannya. Karena kalau kita berkeluarga nggak bahagia, yang akan dicuri adalah kesehatan. Amin. Kalau kesehatan tercuri, maka berikutnya yang akan dicuri adalah kelimpahan. Semua yang Bapak Ibu kumpul di dunia ini akan dihabisi penyakit. Tidak guna kumpulin banyak uang. Hancur. Saya berani bersaksi di altar Tuhan ini. Kenapa? Dari masa mudanya saya sudah melayani orang-orang yang top di hidupnya. Mereka orang-orang besar yang bisa beragam bahasa, yang kekayaannya luar biasa. Saya masih muda seperti Yusuf kecil, datang tidur di rumahnya. Saya melihat tengkorak berjalan. Saya melihat kiriman, lalu saya melihat beragam tempat yang tertanam. Lalu saya berkata, ini kok kayaknya ada barang berhala. Apa itu? Coba kita gali, ada jimat di baliknya. Ada barang-barang yang membuat Tuhan cemburu. Dan kemudian terjadi restorasi, dan ketika mereka dibaptis, dikatakan seperti ada, batu tonan yang dibuang. Bapak Ibu sekali lagi, barang siapa yang berbuat dosa, mereka akan menanggungnya sendiri. Tuhan tidak sekali-kali membebaskan orang yang berdosa, Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu berpikir, kita udah Yesus mati, darahnya mahal. Benar sekali. Darah Yesus itu mahal, seperti materai. Ketika kita tanda tangan di atas materai 10.000, itu berlaku hukum mahal. Tetapi kalau Bapak Ibu biarkan pencuri datang menyobek materainya, engkau izinkan setan masuk dalam hidup mensobek materai darah Yesus yang mahal, keselamatanmu tercuri, Bapak Ibu. Kitab Ibrani berkata,
Jikalau orang sudah bertobat tahu kebenaran, lalu berbalik lagi, jatuh dan sengaja berbuat menyalibkan Yesus kedua kali, nggak ada korban penghapusan lagi, Bapak Ibu. Artinya yang Tuhan beri dalam hidup kita ini mesti dijaga sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Jangan sampai kasih karunia materai mahal ini kita buang sia-sia. Ini Tuhan perintahkan, Tuhan ingatkan kepada kita, hati-hati. Manusia imagode ini adalah manusia imagode yang turunan sebenarnya. Yang aslinya adalah manusia imagode yang kekal, yang ada pada Adam dan Hawa, yang usianya hanya 1 hari di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti baca kitab suci, apalagi nanti sekolah S1, S2, S3, akan memahami memang ketika Tuhan berkata, pada saat menyentuh buah itu dan memakannya, engkau akan mati seketika saat itu juga. Lalu kita berkata, wah, Adam umurnya 930 tahun kok, beranak cucu banyak. Bapak Ibu enggak baca kitab suci, di hadapan Tuhan 1 hari seperti 1000 tahun. 1000 tahun seperti 1 hari. Adam itu hanya 930 tahun, belum nyampai 1000. Mestinya kekekalan Adam di Taman Eden itu tidak ada batas angka dan usianya. Tapi sudah jatuh ke muka bumi, jadi kutuk, jadi rupa gambar. Imagode-nya adalah imagode turunan. Kita ini imagode turunan yang lebih jauh lagi. Kenapa? Dia pilih Israel. Bapak Ibu baca kitab suci, dia pilih siapa? Israel. Dia pilih kita enggak? Lihat kiri kananmu. Makanya jadi orang Kristen jangan sombong. Israel itu anak kandung kita ini siapa? Lihat kiri kananmu. Siapa kita ini? Anak pungut. Karena anak kandung menolak kasih karunia, dia cemburu. Dia pergi ke bangsa-bangsa. Sebagian yang dicemburui Tuhan diambilnya jadi kasih karunia. Kita dicangkokkan lewat darah Yesus yang mahal. Makanya sebagai anak pungut dari bangsa yang bukan bangsa pilihan, kita mesti lebih tahu diri. Harus hidup lebih takut akan Tuhan. Kenapa? Karena bukan anak kandung. Kita ini tidak punya hak waris. Tapi karena Yesus darahnya yang mahal termatrai atas kita, kita disejajarkan dan berhak menerima berkat Abraham, janji Bapa, materai roh dan bahkan sorga dia beri bagi kita. Tapi harus hati-hati di dalam kekristenan ini. Jangan sampai kita melampaui kitab suci. Bapak Ibu, saya senang sekali ketika dikatakan oleh konco saya, sahabat saya berkata, Pastor Johan, ini kan bukan perlombaan, bukan persaingan. Kayak lagu yang lagi ngetop, ya. Ojo disaingi-saingi ya. Ojo dibanding-banding ke. Ojo disaing-saing ke. Ya. Gitu-gitulah kira-kira. Ternyata apa? Seharusnya kamu mengerti, ya, Tuhan itu mengasihi kita. Kita ini harus saling mengasihi, itulah perintah utamanya. Ayolah mulai hari ini, bersihkan diri dengan jalan. Jangan ada kebencian, jangan merasa diri lebih hebat, jangan merasa ingin lebih hebat dari saudara seiman. Copoti semua ini, Bapak Ibu. Karena sebentar kita masuk sebagai bagian penutup. Kunci pengetahuan. Karena manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang. Kenapa? Kekudusan, kekekalan abadi, jubah kemuliaan Tuhan itu membuat mereka tercover, mereka tidak dingin karena hadiratnya. Tetapi ketika direbut setan, semua itu hilang. Akhirnya kita pakainya adalah kulit binatang. Makanya darah kulit binatang itu diganti darah Yesus. Kita juga terpilih. Amin. Nah, ada rahasia penting sebagai penutup. Yohanes 8, ini sebagai penutup. Yohanes 8 ayat 43 sampai 44. Kunci pengetahuan yang Tuhan Yesus beritahukan tentang si jahat iblis. Ini kuncinya juga, Bapak Ibu. Tangkap pesan bagian ini sebagai bagian daripada manusia imagode. Yohanes 8 ayat 43 dan 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Nah, Bapak Ibu lihat. Bahasa Tuhan nggak ngerti, udah pasti mainan setan. Kalau nggak pernah baca firman, selesai sudah. Baca firman nggak ngerti juga masalah. Bisa ngerti firman, salah dalam argumentasi juga masalah. Kenapa? Karena Hawa juga diputerbalikan pengertiannya, jadi tersesat.
Jadi dalam kekristenan ini mesti ngerti maksud Tuhan. Apakah sebenarnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sama-sama. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, Bapak Ibu, kenapa di dalam khotbah-khotbah yang kadang saya sampaikan, saya juga harus dengar ulang? Karena saya juga terus mau belajar. Kenapa? Karena saya ini adalah hamba Tuhan yang tidak liturgis. Tidak Facebooknya, semuanya isinya langsung dari pesan roh, dari hasil Roh Kudus bicara, kitab suci, dan selalu dilandasi apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada saya. Sudah saya filter, jamin yang istri saya beli ini nggak ada racunnya. Aman. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, yang saya bagikan ini 100% murni. Tidak ada kepentingannya dan tidak akan meracuni, tapi akan membawa kita masuk kepada pertobatan dan pemulihan yang dari Tuhan. Amin. Kesehatan, kelimpahan, kebahagiaan Tuhan akan berikan bagi kita. Lihat kuncinya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah sama-sama pembunuh manusia sejak semula. Kitab suci berkata, kalau kamu benci saudaramu. Kalau kamu benci saudaramu, kitab suci berkata apa? Kamu sudah jadi pembunuh. Ini Tuhan pesan. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Sama-sama. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Inilah kunci yang Tuhan pesankan. Kalau kekristenan kita masih bisa berdusta, kita ini masih anak iblis sebenarnya. Ini Tuhan pesan loh Bapak Ibu. Hidup kita masih berdusta, tidak mencapai hidup takut akan Tuhan, kita ini masih bisa gampang dihancurkan. Karena celah iblis masuk itu terbuka sekali. Saya berdoa di dalam anugerah Tuhan yang besar, kalau kita mulai memahami kitab suci ini aja, kita terapkan mulai hari ini, mulut kita, hidup kita, perbuatan kita lurus aja, firman Tuhan akan menjamin engkau akan terus naik, tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan ekor. Apa yang dikerjakanmu dibuat Tuhan berhasil. Amin. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu ingin lihat bobot bibit bebet sesuatu, harus dari pembuktian. Jangan lagi kekristenan kita ini dari kata orang. Bulan lalu saya saksikan apa? Tuhan mengutus Pak Johan, istri dan anak-anaknya naik kereta ekonomi 13 jam dari Jakarta ke Surabaya. Kemarin ada keluarga LDS berangkat dari Surabaya ke Jakarta, tidak naik ekonomi, naik kereta eksekutif, kira-kira 10,5 sampai 11 jam sampai Jakarta. Punggung sakit, kaki bengkak, tulang sakit semua, encok, pegel, ninu, macem-macem rasanya. Lalu mereka berkata, waduh, yang diomongi Pak Johan itu, kemurnian itu mahal. Hanya orang-orang yang memang biasa pikul salib Yesus sanggup bertahan di 13 jam. Saya pulang lalu, itu saya kedinginan sepanjang malam. Saya melihat isi saya tidur, saya tidak rela bangun. Saya tahan sakit itu sampai Jakarta. Nah, itulah kasih sayang. Kasih itu memberi, kasih itu berkorban. Yesus lebih dulu berkorban dan mati untuk kita. Amin. Dan saya selalu bilang sama mereka, jangan percaya Pak Johan juga manusia, tapi datang lihat keluarganya. Kecap lihat keluarganya. Mereka datang ke rumah saya, nginep di rumah kami. Ada makan nggak? Nggak ada. Kenapa? Ya memang seperti itu. Ada makannya dimakan, nggak ada yang nggak makan. Lalu datang ke rumah kami, saya berkata, ada banyak peliharaan, ada burung, ada ikan, dan semua itu jadi berkat ciptaan Tuhan, menyenangkan di rumah kami. Kenapa? Begitu buka pintu langsung ada burung beo nyapa. Ada apa mas? Ya. Bapak Ibu belum jawab, dia langsung berkata, miracle. Ada jawaban begitu. Lalu Bapak Ibu begitu menoleh, dia berkata, Tibi, shalom, shalom Tibi. Salam damai sejahtera. Triple blessing buatmu. Amin. Masuk satu langkah ke depan, kami ada peliharaan seekor ikan berwarna putih. Itu adalah yang tadi Bapak Ibu makan warna hitam. Yang dipelihara warnanya putih.
Karena bibirnya tebal, menarik, diberi nama sama istri saya, itu namanya adalah Jarwo. Ciri khas orang Jawa, Jarwo. Kalau Jonathan orang luar negeri. Dan ikan ini seperti tuannya. Kenapa? Senang lihat lahir baru, senang lihat pembaptisan. Jadi kalau kita datang, kita taruh jari, sebentar lagi dia akan membaptis kita. Kenapa? Dia akan percikan ekornya, airnya akan nimpa kita, maka akan bau ikan lah kita. Dan itu terjadi di keluarga LDS datang. Maka saya bersyukur diberi kesempatan untuk menjamu anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tak kenal, tak sayang. Bobot bibit bebet di altar ini bisa dimanipulasi. Tapi kalau kita datang melihat dari dekat, dan kalau 1 hari belum bisa, harus 4 hari baru bisa, baru kelihatan semuanya dengan jelas. Amin. Dan kalau kita melihat dengan jelas sebagaimana murid-murid melihat Yesus, katanya, kok kami ngikuti seorang rabi, kok 3,5 tahun hanya untuk mati? Mati nggak? Mati. Tapi dia berkata, aku akan mendahului kamu, aku akan bangkit. Dan ketika di pantai Danau Tiberias, mereka melihat Yesus lagi ngapain? Saya beritahu Bapak Ibu, di pantai Danau Tiberias, dia sedang jongkok. Saya kasih lihat Bapak Ibu di pantai Danau Tiberias, Tuhan Yesus sedang jongkok, sedang ngipas ikan bakar. Dia kipas ikan bakar. Senang gak ketemu Tuhan yang begitu luar biasa? Bapak Ibu, saya sering mengikuti KKR banyak sekali. Yang terakhir saya dipanggil Mami adalah KKR yang terhormat Bapak Pendeta Alex Abraham. Di Jakarta saya pernah datang. Seperti yang kita alami di sini, ada yang membakar. Dan sebelum KKR dikasih makan, Yesus kasih murid-muridnya makan ikan bakar. Dan Bapak Ibu tahu dampaknya. Sesudah makan ikan bakar, semua muridnya mati martir. Hari Senin seizin Tante Tin, saya bagikan rahasianya di PD Aglo, kehidupan murid-murid. Ada zoomnya kalau mau masuk. Menariknya luar biasa. Orang yang makan ikan bakar kok rela mati sampai terbalik. Itu hebatnya Yesus kita. Dan kenapa mereka yang mati meninggalkan tubuh yang hancur ini rela? Karena sorga lebih berharga. Amin. Hari ini kita melihat pertunjukan. Banyak sekali saudara seiman kita mewah, ya, mewah. Karena mereka tidak menyayangkan nyawanya untuk dipertukarkan dengan sorga. Amin. Kalau saya memilih yang Tuhan saja. Kenapa? Saya dapat istri, puji Tuhan, agak cantik. Agak cantik. Itu made in luar negeri juga. Karena duduknya WNA. Bisa Mandarin dan Inggrisnya lumayan. Jadi kalau saya ketemu, saya nggak gitu fasih, minimal bisa bantu penterjemah. Amin. Dapat cangkokan 1 anak Inggrisnya ciamik banget. Bulan depan mereka akan datang untuk sama-sama kita celebration early Christmas namanya. Ya, dengan pemberian Tuhan. Nanti ada berkat kesaksian. Hamba Tuhan kelas dunia datang. Kami juga mempersiapkan souvenir-souvenir Natal yang bisa dibawa pulang. Dan kalau udah bawa pulang pasti ingat Yesus. Amin. Kami sudah mulai mencicil dari Jakarta. Jadi ini barang dibawa dengan hati, kasih, dan keringat. Supaya apa? Supaya warna kasih Yesus yang membakar ikan itu memenuhi Surabaya. Supaya kasih mula-mula Yesus itu memenuhi kota pahlawan. Supaya kota pahlawan ini kebangkitan yang besarnya mulai datang lagi. Amin. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan terima minyak pengurapan yang kedua. Kemarin materai, hari ini pembuka. Bapak Ibu akan menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Berkat-berkat, terobosan-terobosan, sukacita, warga yang dipulihkan. Terima berkat-berkat Tuhan ini.
Dan nanti di hari Natal bulan depan kita akan terima yang lebih indah lagi. Terus naik, terus naik. Saya berdoa semua jamuan Tuhan terus tersedia. Amin. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan sudah memulainya, biarkan Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Banyak di antara Bapak Ibu saya percaya ingin lebih dalam lagi masuk. Saya berdoa kalau Bu Angel bisa mendatangkan Brother Yudi dan istrinya Loreni untuk berbagi tentang hidup mereka. Akan jadi kado Natal yang melengkapi luar biasa. Ada beberapa hamba Tuhan juga hadir di sini. Bahkan ada yang senior. Siapa sangka restoran semewah ini, ternyata ada hamba Tuhan yang mempertobatkan pemiliknya dan kebetulan hadir di tengah-tengah kita. Mami saya ada di sini. Mari Mi, bangkit berdiri. Mami bilang, selagi hidup mau memuliakan Tuhan. Bapak Ibu lihat, mungkin kalau saya sebut Pastor Samuel Kusuma dan Lukas Kusuma, Bapak Ibu mungkin kalau jarang main medsos tidak tahu. Tapi kalau saya sebut Bapak Pendeta Henok Kusuma, pasti Surabaya kenal. Ini istrinya yang tercinta. Inilah belahan jiwanya yang masih dititipkan di tengah-tengah kita, yang terus melepaskan minyak pengurapan bagi umat Tuhan di Surabaya. Mami sudah melahirkan anak-anaknya, orang-orang besar. Worship leader tadi adalah putrinya, dan di belakang ada seorang adik saya lagi juga. Dua hadir di sini, dua ada di kota dan bangsa yang beda. Ini mami saya akan juga melepaskan minyak pengurapan. Saya undang dengan penuh hormat Bunda Tante Tin untuk hadir. Boleh maju ke depan Bu Angel, boleh sambut. Ini hamba Tuhan selevel mami umurnya. Mungkin ini juga sahabat papi nampaknya, seusia mami. Bayangkan Bapak Ibu, ada senior-senior hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah pemimpin yang mengembalakan persekutuan doa yang sangat besar di Surabaya, yaitu persekutuan doa Aglo. Mami menggembalakan Gereja Betani FOG Jombang. Ini sama-sama ibu gembala senior. Sama, mami seumuran. Lihat, saya sering menerima di hari muda saya berkat-berkat seperti ini Bapak Ibu. Lihat Pak Johan, saya terima dari saya mulai pelayanan full time, berkat hamba Tuhan yang pulang surga sering memberi saya berkat begini. Bapak Ibu lihat, saya mau beri contoh. Inilah orang yang rendah mau memilih rendah untuk Yesus ditinggikan. Dan berkat ini, berkat langka, masih ada di tengah-tengah kita. Berkat yang sama saya ingin Bapak Ibu terima malam hari ini. Akan buka pintu terobosan kelimpahan, akan buka pintu terobosan kebahagiaan keluarga, pemulihan keluarga, akan buka pintu kesembuhan. Amin. Lihat, saya diberkati Bapak Ibu. Seluruh badan saya lihat. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, pengurapan Tuhan turun, hadirat Tuhan begitu kuat. Ada seorang hamba Tuhan juga sama-sama besar. Ada dua sahabat, saya boleh maju ke depan, Pastor Sony, Pastor Yusak. Ini dua hamba Tuhan besar, kebetulan badannya besar. Bukan hanya King Kong badannya besar, hamba Tuhan juga badannya besar. Mari di kiri kanan, di sebelah sini aja. Bapak Ibu yang sering di medsos pasti tahu, Pastor Sony ini istrinya seorang penginjil yang tulen, dipakai di worship. Masih adakah hamba Tuhan di tengah-tengah kita? Yang punya forum. Ibu Desi ada hadir? Apakah yang punya forum sudah datang Pak Selamat? Wis datang? Oh belum, gak datang hari ini katanya, absen. Jadi Bapak Ibu, saya berdoa, ini ada 5 materai, ini lambang ikan 5 ini. Yesus memberi makan murid-murid dengan ikan bakar, ini ada 5. Bapak Ibu lewat aja, kalau tergerak dinubuatkan, kalau tidak ditumpangi minyak, udah cukup bawa pulang 1 bulan. Bulan depan kita ketemu, sepanjang bulan November ini, berkat Tuhan melimpah atasmu. Amin. Tuhan, kami sama-sama naikkan anugerah di hadapan Tuhan. Sama-sama kami angkat minyak. Mari semua bangkit berdiri sama-sama. Kuasa hadirat-Mu, Roh-Mu yang kudus memenuhi kami.
Layakan 5 hambamu ini untuk melayani Engkau dan melayani umatmu. Kuduskan kami ketika minyak yang kami angkat, minyak biasa Kau tumpangi tangan, minyak ini dikuduskan, maka kami yang melayani dikuduskan, dan ketika tertumpah atas umat dikuduskan. Semua janji, semua yang Kau nyatakan akan terjadi. Bahkan umat Tuhan yang mendengar berkat khotbah firman, janji yang sama termatrai bagi mereka secara live streaming Tuhan. Berkat yang sama menembus kota, pulau, dan bangsa. Terima berkat yang sama. Berkat yang sama ini mengalir melalui impartasi kuasa para malaikat Tuhan yang menembus batas waktu dan jarak. Kuasa Roh sanggup melakukan semua ini. Berkat yang sama yang di sini diterima semua anak-anakmu, hamba-hambamu di berbagai kota dan bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah kasih Tuhan melimpah-limpah. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu dari barisan bulan lalu dari kiri, sekarang kita dari sebelah kanan. Kami bisa senderan kalau capek. Kalau datang suami istri boleh pegangan tangan sekalian. Tuhan memberkati. Kekuatan kesehatan. Matraikan. Matraikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Matraikan. Matraikan.
hadirat-Mu. Keluarga besar Betani FOG Jombang, berdiri, jangan congkok, berdiri aja, berdiri aja, berdiri aja. Unity Hinna Sah Kaya Sah. Hamba mohon anugerah Tuhan. Syataka-taka semengalir kuasa urapan Tuhan, satu lingkaran circle keluarga. Mengalir pengurapan roh Tuhan. Yes. Penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Pengudusan, 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 pengudusan. Api doa. Hamba minta curahan minyak urapan api-Mu Tuhan. Hati Bapa alirkan dengan cara-Mu Tuhan. Bagian demi bagian hidup kami. Kembalikan manusia imagodenya. Hingga satu lingkaran pengurapan ini Tuhan mengalir lewat sentuhan tangan. Mengalir semuanya bagian demi bagian. Terus Tuhan. Terus. Api-api doa mengalir, memenuhi, memenuhi, memenuhi Tuhan, memenuhi Tuhan, memenuhi, 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 memenuhi. Usia panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan bagi mami. Melimpah, 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 melimpah. Yes. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Cerdasan, setiawan, karakter, perkasaan dan kasih. Panggilan hamba-hamba Tuhan termatrai. Dalam nama Yesus. Melipat gandaan berkat, perluasan, perluasan. Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Kepercayaan Tuhan, kepercayaan manusia, favor of God, favor of man, masuk dalam hidup. Tetap rendah hati, tetap rendah hati. Terima, terima. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Penuh dengan kepribadian Tuhan, penuh dengan roh hikmat dan roh nasihat. Berkati, teraikan. Terima anugerah Tuhan yang besar. 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 Terima mengalir berkat-berkat Tuhan. Musim kesukaan datang. Musim kesukaan Tuhan datang. Musim kesukaan Tuhan datang. Musim kesukaan Tuhan. Musimnya orang-orang sukacita, keluar sukacita. Musim yang luar biasa. Materaikan Tuhan, materaikan Tuhan. Materaikan, materaikan, materaikan. Terus kuatan yang baru. Kuatan yang baru, materaikan, limpahkan. Limpahkan, limpahkan Tuhan. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir dan limpahkan berkat-berkat Tuhan. Terus mengalir dan limpahkan, terus mengalir dan limpahkan, terus mengalir dan limpahkan, terus mengalir dan limpahkan, materaikan. Hamba mohon unity keluarga ini Tuhan, bawa pulang ke Jombang api yang sama, pengurapan yang terlihat di sini, membawa Jombang pada kegerakan kasih mula, memenuhi rumah Tuhan kembali dengan jiwa-jiwa yang dibaptis. Hamba mohonkan berkat Tuhan ini. Hamba mohonkan berkat Tuhan ini. Hamba mohonkan berkat Tuhan ini. Dan juga Tuhan, anak-anak-Mu semua materaikan. Lipat gandaan berkat yang Kau janjikan termaterai. Apa yang dikerjakan tangannya Kau buat berhasil. Lipat gandakan berkat keuangan. Demi nama Yesus. Masuk dalam hidupnya, masuk dalam pekerjaannya, masuk dalam keluarganya. Melipat gandaan Tuhan ini terus mengalir. Kapasitasnya terus kejar, semakin besar, berkualitas, berkualitas. Yes, mengalir
terus menerobos, terus menerobos. Oh, terus menerobos. Mempelengkapinya bukan lagi kendaraan, tetapi terus menambahkannya, mempelengkapinya. Peluluasan rumah, perlengkapan kendaraan, terus mengalir. Tuhan percayakan, tetap setia, terus mengalir. Tuhan matraikan. Sepoi-sepoi. Tuhan selalu berbicara dengan cara yang tenang. Apa yang kau mimpikan seringkali kau lupakan, tapi Tuhan menggenapinya dengan caranya yang ajaib. Berkati Tuhan. Matraikan. Demi nama Tuhan Yesus. Seperti seekor Raja Wali mengembangkan sayapnya, yang sudah mabung, kata Tuhan, yang sudah berkarakter. Semua yang kau ingini Tuhan sediakan. Tuhan beri kesempatan bagimu. Hosana kasya. Hosana mengalir pengurapan Tuhan yang besar. Mengalir saat ini memenuhimu. Yes, terima pengurapan yang baru. Yes, permainan-permainan musik yang baru, penyembahan yang baru. Bahkan Tuhan melimpahkan kecukupan melebihi sanggup yang kau perlukan, yang sanggup kau minta, kata Tuhan. Anugerahkan semua ini. Sebab Engkau yang berfirman, Engkau mematraikan. Terus pengurapan Tuhan mengalir. Bejana yang luar biasa, bejana yang indah, terus Tuhan alirkan dan Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terus terbang tinggi dalam anugerah Tuhan yang besar. Terima anugerah Tuhan ini. Tuhan memberi engkau pada waktunya gudang-gudang, tanah-tanah, hal-hal yang besar, ajaib yang terpikirkan, tapi kau sudah bermimpi, kata Tuhan. Kau tidak memikirkan lagi karena kau berkata, terlalu mustahil bagi hidupku. Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang membuka pintunya. Matraikan orang besar dari kota Jombang ini. Terima semua berkat anugerah Tuhan ini. Terus mengalir. Kerendahan hatimu beroleh ganjaran besar. Tuhan akan mempercayakan kau naik pangkat, naik posisi, naik berkat-berkat kehidupan. Hisana kasyata kana kasya. Hosanana, roti yang selalu tersedia, roti hangat, anggur yang selalu tersedia, kesukaan dalam hidup. Engkau beserta keluargamu dijamin Tuhan. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Syarabalabala. Mari kita berdiri sama-sama, Bapak Ibu. Bunda Ingkawati Kusuma akan melepaskan berkat Tuhan. Kita akan berpisah, sesudah itu kita bertemu lagi 2 Desember di tempat ini. Dalam nama Tuhan, pulanglah saudara sekalian ke rumah tangga masing-masing dengan berkat kemurahan Allah, kasih sayang daripada Tuhan Yesus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati Tuhan, kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami menerima berkat rohani. Nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengerti dan kami mengerti firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang besar,